Pemirsa, PT Wira Global Solusi Tbk menyiapkan sejumlah strategi bisnis menyambut 2022. Setelah IPO, perseroan akan semakin ekspansif. Kita akan membahas rencana Wira Global Solusi setelah listing di BEI bersama Direktur Utama PT Wira Global Solusi Tbk, Edwin Pramana. Selamat pagi Pak Edwin, salam sehat. Selamat pagi Bu. Baik, ini kami juga mengucapkan selamat dulu, WGSH telah melantai di bursa baru saja begitu ya, kemarin tepatnya. Dan kita ingin tahu sasaran dari WGSH sendiri atau Wira Global Solusi ini akhirnya melantai di IPO di BEI dan juga besaran dana yang ditarget dan alokasinya akan seperti apa begitu Pak? Menarik sekali, kita sebagai venture builder pertama yang melantai di bursa, kita memiliki bisnis model yang cukup menarik. Dan memang sebagai venture builder, kita selalu menghasilkan startup-startup baru. Sehingga dari startup-startup yang kita hasilkan seperti itu, kita bisa membukukan pendapatan yang sangat fleksibel seperti itu. Ya, baik. Dan nanti untuk apa saja alokasi dana begitu dari IPO ini? Kalau tadi kita lihat ada sejumlah data dengan harga yang dilepas di pasar Rp140 per lembar saham kalau tidak salah. Nah, alokasinya akan apa saja yang ingin disasar oleh Wira Global Solusi, Pak? Ya, pertama 100% dari hasil IPO kita akan lakukan untuk melakukan pembelian beberapa hardware. Hardware ini ada dalam kategori mesin self-service, face recognition, dan juga beberapa sensor. Nah, hardware yang kita lakukan pembelian ini umumnya atau bisa kita terapkan dalam digitalisasi di industri retail, di industri makanan dan minuman, bahkan di gedung-gedung perkantoran. Namun secara umum 100% dari hasil IPO kita pakai untuk dana operasional perusahaan. Baik. Ini kalau Anda katakan tadi food and beverage begitu ya dan juga perusahaan, ini apakah karena munculnya berbarengan juga dengan pandemi ini adalah sektor-sektor yang paling meningkat tajam atau ada hal lain? Atau memang ini sudah disasar oleh Wira Global Solusi di sebelum pandemi pun juga sudah menargetkan sektor-sektor utamanya ini? Betul. Memang pandemi cukup berpengaruh, cukup memberikan kontribusi yang signifikan terhadap digitalisasi bisnis. Nah, lalu venture builder ini, WGS Hub ini hadir untuk membantu mempercepat proses digitalisasi dari industri-industri kreatif, baik di berbagai industri yang ada, juga di berbagai sektor-sektor industri kreatif. Seperti itu. Baik, nah strateginya untuk 2022, karena kita tahu emiten di digital ini punya pasar yang besar dan menjadi target atau sasaran banyak pelaku pasar saat ini sudah mulai bergeser. Nampaknya targetnya digital menjadi hal yang sangat menarik di pasar. Lalu ada strategi apa begitu Pak Edwin untuk 2022? Mengingat itu tadi sektor yang Anda sasar juga sektor-sektor yang memang menjadi minatnya juga besar begitu. Ya. Di WGS Hub kita ada dua kategori yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan terus melakukan ekspansi business as usual, yaitu melalui ketiga anak perusahaan kita dalam menyediakan IT services, software as a service. Lalu yang kedua, kita akan melakukan sebanyak mungkin penjajakan dengan partner-partner kita untuk melakukan kemitraan dan melaunchingkan startup-startup. Hingga saat ini sudah ada sekitar 20 pipeline yang kita jajaki kerjasamanya. Sehingga diharapkan setiap kuartal di tahun depan kita bisa melaunch startup-startup yang memberikan solusi untuk bangsa Indonesia. Ya, ini targetnya juga kencang begitu ya, karena setiap kuartal kalau bisa melaunching 10 startup Indonesia. Baik, ini satu kuartal satu startup. Satu kuartal satu startup. Kalau bisa 10 startup lebih baik ya Pak ya. Baik, jadi akan lebih banyak yang mengantri begitu untuk siap menjadi unicorn, siapa tahu. Nah, sebenarnya tadi kalau Anda katakan ini juga menarik. Wira Global Solusi Tbk ini juga sebagai
venture builder pertama yang juga melantai di IDX begitu di bursa. Tapi sebenarnya core bisnis yang dilakukan oleh Wira Global Solusi dan juga potensi perkembangannya kalau kita lihat seperti apa? Ya, core bisnis kita sampai saat ini kontribusi terbesar masih diberikan oleh 3 anak perusahaan kita yang melakukan bisnis IT as a services. Oke, IT as a services. Jadi itu software company. Namun sebagai venture builder, kita juga menyiapkan potensi-potensi bisnis yang kita launching yang dapat memberikan pertumbuhan yang eksponensial. Oke, seperti apa saja? Sehingga dengan pertumbuhan yang eksponensial ini bisa menambah atau meleverage kapitalisasi pasar dari perseroan kami. Baik. Seperti apa? Yang itulah yang akan di-launching di tahun depan. Karena masih dalam tahap penjajakan, kami masih belum bisa mempublikasikannya. Baik, artinya sudah ada di roadmap dari perseroan, dari perusahaan begitu ya Pak ya. Betul. Kalau di awal kita sempat menginformasikan bahwa peningkatan kinerja dari perseroan ini juga cukup naik begitu signifikan dari pemrograman. Pemrograman seperti apa dan sektor industri seperti apa yang biasanya memanfaatkan ini? Apakah lagi-lagi karena pandemi jadi akselerasi terhadap digital dia harus ngebut begitu? Ya, betul. Software-software atau pemrograman yang kita lakukan, kita hampir dilakukan di semua sektor industri. Baik itu di digital banking, e-commerce, financial technology. Kita memberikan jasa-jasa pemrograman di sektor-sektor seperti itu. Oke, baik. Dan roadmap-nya untuk pengembangan bisnis ini mungkin kita langsung meloncat lebih jauh begitu ya, 5-10 tahun karena ini digital yang pastinya akan terus dimanfaatkan oleh banyak orang dan terus upgrade begitu. Seperti apa Pak untuk roadmap sendiri? Iya, roadmap kita di 5-10 tahun ke depan. Harapan kita adalah semua startup yang kita hasilkan melalui venture builder kita dapat melantai juga di bursa. Oke, baik. Dan semakin banyak lagi begitu ya emiten-emiten digital di bursa, tapi saling bersinergi karena ekosistem digitalnya sudah terbentuk antara mendukung finansial, mendukung juga mungkin banyak juga industri yang marketplace yang juga bisa didukung oleh emiten-emiten digital. Baik. Pak Edwin, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya membahas seperti apa prospek dan juga ekspansifnya Wira Global Solusi Tbk setelah IPO di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Wira Global Solusi Tbk telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 6 Desember lalu. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan sejumlah datanya untuk Anda terkait Wira Global Solusi. Cikal, silakan. Ya, baik. Cakri dan juga pemirsa, PT Wira Global Solusi Tbk bergerak di bidang utama perdagangan teknologi informasi. Kita simak datanya. Cakri dan pemirsa, kita simak PT Wira Global Solusi Tbk dengan kode saham WGSH melakukan pencatatan pada 6 Desember 2021 berada di papan akselerasi dengan bidang usaha utama perdagangan teknologi informasi di sektor teknologi, subsektor perangkat lunak dan jasa teknologi informasi di industri perangkat lunak. Kita simak pemegang saham untuk PT Wira Global Solusi Tbk. Kita lihat saham mayoritas sebanyak 36,27% atau 378,09 juta lembar saham dimiliki oleh PT Walden Global Services, kemudian sebesar 171,1 juta atau 16,41% dimiliki oleh PT Winfield Global Ventures. Selanjutnya kita simak 15,27% atau 159,18 juta dimiliki oleh PT Silicon Valley Connection, kemudian 106,16 juta atau 10,18% dimiliki oleh PT Pusaka Mas Persada. Lalu sebesar 10,18% dimiliki oleh Erwin Senjaya Hartanto. Dan terakhir kita simak 1,82% atau 18,93 juta lembar saham dimiliki oleh masyarakat. Kita simak selanjutnya untuk pergerakan nilai saham WGSH, kita simak dimulai pada awal Desember atau tanggal 6, yakni Rp154 per lembar saham, dan selanjutnya terus mengalami tren kenaikan di Rp169 per lembar saham, kemudian pada 8 Desember hingga 10 Desember terus mengalami
peningkatan di 185 sampai 222 rupiah per lembar saham, dan selanjutnya kita lihat di pertengahan Desember mulai mengalami penurunan, Cakri, tepatnya pada tanggal 13 Desember di 200 rupiah per lembar saham, dan terakhir kita simak pada 14 Desember berada di 180 rupiah per lembar saham. Demikian Cakri dan juga pemirsa, informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Anda di studio, Cakri. Baik, terima kasih Cikal. Dan kita kembali bersama Pak Edwin Pramana. Pak Edwin, seminggu, kurang lebih seminggu ya, seminggu atau 10 hari melantai di bursa, begitu sudah mencicipi harga tertingginya di 222 per lembar saham untuk WGSH. Anda sendiri melihat seperti apa? Apa komentar Anda melihat pergerakan WGSH, Pak? Ya, itu memang animo dari market ya. Kita melihat ya hal itu seperti wajar terjadi. Ya. Baik. Lalu kalau rencana aksi korporasi di pasar modal setelah kemarin IPO, adakah rencana yang dalam waktu dekat mungkin untuk menutup tahun atau mengawali 2022 nanti begitu? Ya, kita dalam mengawali tahun 2022 kita sudah mempersiapkan beberapa startup atau unit usaha baru yang akan segera kita launch. Baik, dan sektornya masih di sekitar food and beverage dan corporate masih dalam kategori industri kreatif. Industri kreatif. Dan memanfaatkan teknologi untuk digitalisasi bisnisnya. Baik. Dan untuk investor, kalau tadi dikatakan hasil dari dana IPO ini juga memang lebih banyak atau hampir 100%-nya akan lebih banyak belanja alat peralatan begitu ya, atau modal kerja, karena ini tidak kecil begitu ya untuk hal-hal sokongan alat-alat atau infrastruktur digital. Adakah investor yang sudah mulai dilirik dari sekarang atau sudah ada perjanjian atau kontrak dengan investor-investor saat ini? Dari hasil IPO tersebut memang untuk operasional perusahaan. Selain itu juga kita ada porsi untuk R&D juga. Oke, R&D. Baik. Nah, jadi dari R&D itu kita akan terus kembangkan teknologi intellectual property kita. Salah satunya cloud kitchen solution. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan solusi cloud kitchen yang baru, yang berbeda dengan yang sudah ada. Baik, R&D. Seperti itu. Itulah fokus dari R&D kita. Ya. Karena di sektor digital R&D ini sangat penting begitu ya, berkejaran juga dengan update dari perkembangan digital kita. Nah ini sebagai, kita mungkin bisa bilang simpelnya sebagai inkubator juga untuk para startup. Apakah ada mungkin seperti pembelajaran ataupun pendampingan terhadap startup juga yang dilakukan? Seperti apa sebenarnya yang bisa didapatkan oleh startup sebelum launching begitu bersama Wira Global Solusi, Pak Edwin? Betul. Jadi kalau di kami sebutnya partner atau mitra. Baik. Jadi kita punya 3 kategori dari partner atau mitra ini. Yang pertama kategorinya adalah mereka adalah startup atau SME yang mereka sudah membukukan laba. Nah, namun mereka butuh percepatan dari segi teknologi. Nah, sehingga kita berkolaborasi, kita menjadi mitra, lalu kita mempercepat laju pertumbuhan dari startup atau SME tersebut. Baik. Itu kategori yang pertama. Lalu di kategori yang kedua kita berpartner atau bermitra juga dengan family business. Family business ini biasanya mereka sudah memiliki base customer dan base bisnis yang cukup baik. Ya, betul. Kita hadir sebagai partner untuk mendigitalisasi. Dan kita mempercepat proses transisi digital perusahaan dari keluarga tersebut. Lalu yang terakhir, kita bermitra juga dengan industrial expert. Jadi mereka secara pribadi memiliki keterampilan dan kemampuan di bidang-bidang tertentu, berkolaborasi dengan kita, expertise mereka dengan teknologi yang kita miliki, kita jadikan satu dan kita launchingkan sebuah unit usaha atau startup baru. Dari ketiga kemitraan tersebut, potensinya adalah pertumbuhan yang bersifat eksponensial, yang berbeda dengan revenue yang dihasilkan dari jasa-jasa pemrograman.
Ya, baik. Ini artinya ingin menginfiltrasi teknologi digital di setiap sektor industri, begitu ya Pak Edwin. Tapi Betul. kalau kita ingin tahu mitra strategis yang saat ini sudah dirangkul begitu oleh perusahaan dan di mana saja, ini sudah berapa banyak dan ada di mana saja Pak Edwin? Ya, kita merangkul hampir seluruh profesional family bisnis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kita coba jajaki. Coba jajaki. Sejauh ini ada 20 pipeline yang sudah maju ke tahap yang lebih serius, tapi memang masih dalam tahap R&D dan lain-lain, sehingga kita masih belum bisa announce. Baik. Seperti itu. Yang terbayangkan adalah jika menyasar industri kreatif dari Sabang sampai Merauke ini artinya sangat variasi dan sangat bercita rasa lokal begitu ya. Ini memang ingin mengedepankan lokal dan juga kearifan lokal dari Indonesia begitu ya Pak Edwin ya. Betul. Baik. Hampir di semua sektor industri kita akan digitalisasikan. Baik, kita masih ada satu segmen untuk berbincang terkait WGSH di segmen berikutnya. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update. Tetaplah bersama kami. Kita masih bersama Direktur Utama PT Wira Global Solusi Tbk, Bapak Edwin Pramana. Pak Edwin, sebelum tadi kita pasti sama-sama melihat juga pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di akselerasi generasi digital. Tapi sebelumnya kita kembali ke perusahaan terlebih dahulu. Kita ingin tahu untuk besaran capex yang telah disiapkan gitu untuk tahun depan dan mungkin pertimbangan laba yang ditarget juga begitu. Seperti apa, Pak? Ya, untuk besaran capex-nya sebenarnya kita alokasikan sebagian untuk pembelian hardware yang mudah untuk mendukung salah satu unit usaha kita dalam pengadaan beberapa, ya seperti tadi kita katakan face recognition, sensor, lalu beberapa automation, kita lakukan seperti itu. Lalu untuk target laba di tahun-tahun depan semua kita lakukan seperti rencana yang kita lakukan kita lakukan di awal. Kalau di tahun ini ada target yang ingin dinaikkan hingga 30% kalau tidak salah tadi ya, begitu ya, yang menjadi target di 2021. Oke, nah berbicara itu semua kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi tadi terkait prospek bisnis di tengah pandemi khususnya di sektor teknologi digital seperti ini. Anda sendiri melihatnya seperti apa dan memandang kompetitor karena banyak, hampir semuanya akhirnya yang memang sudah basicnya teknologi digital harus berakselerasi dengan cepat dan growth-nya juga besar begitu. Ini berjalan seiringan semuanya. Seperti apa, Pak? Betul. Yang paling penting dalam sektor teknologi adalah bagaimana kita bisa mengakselerasi dan mempercepat penetrasi kita ke market. Yang menarik dari WGS Hub, dalam setiap kali kita melaunchingkan atau melakukan uji coba sebuah produk atau sebuah startup baru, kita memiliki kecepatan. Kita bisa melaunchingkan minimum viable product dari sebuah startup dalam hitungan minggu. Karena sebagai minimum viable product, itu adalah tolak ukur untuk metes apakah market bisa menerima atau ada hal-hal lain yang market inginkan lebih dari itu. Nah, kefleksibelan kita, juga intellectual property yang kita miliki, itu yang menjadi keunggulan kita. Dalam hitungan minggu, kita bisa launching sebuah unit usaha baru, sebuah startup baru. Dan itu yang membedakan kita, dan itu yang memberikan potensi pertumbuhan eksponensial di 2022 dan 2000 selanjutnya. Baik, sampai 2025 tadi juga ditargetkan oleh Presiden Jokowi begitu ya. Karena kaitan berbicara soal teknologi digital ini artinya akselerasi dan kecepatan. Dan kepuasan pelanggan juga begitu ya. Sangat cepat berubah arah soalnya konsumen kita kalau terkait dengan digitalisasi ini. Baik, terakhir mungkin harapan dari perseroan juga melihat prospek dari perkembangan teknologi digital dan juga segala industri yang ada di dalamnya begitu terhadap pemerintah seperti apa, Pak Edwin? Ya, kita berharap untuk bisa terus berkolaborasi, bersinergi, baik itu dengan pemerintah, baik itu dengan pelaku-pelaku usaha, baik itu swasta dan juga lainnya. Karena kita senang untuk terus berkolaborasi, bermitra, kita untuk terus memberikan solusi-solusi yang berdampak cukup positif untuk Indonesia.
Baik, semakin banyak juga semakin bertumbuh mitra strategisnya, khususnya mengedepankan industri dalam negeri gitu ya, dan industri lokal. Betul. Baik, terima kasih Pak Edwin Pramana untuk waktunya bergabung bersama kami di Corporate Action. Salam sehat.